Oke, saya lanjut. Faidatun utawi iki iku faidah suci. Tatawu sholati utawi sunai sholat. Qismani iku ono rong bagian. Ismun utawi kang sak bagian tusannu iku den sunnaken fi in dalam qismun al jama'atu apa jamaah. Jadi sholat-sholat sunnah itu ada dua macam, ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sholat-sholat sunnah yang dianjurkan, yang disunnahkan melakukannya secara berjamaah. Apa saja sholat-sholat sunnah yang di situ disunnahkan melakukannya berjamaah? Artinya sunnah melakukan berjamaah di samping sholat itu hukumnya adalah sunnah yang mengerjakan dapat pahala, maka ketika melakukannya dengan berjamaah dia mendapatkan pahala lagi, jadi pahalanya berjamaah. Jadi sholatnya sunnah, kemudian berjamaahnya juga sunnah, sehingga ketika seseorang itu melakukan sholat tanpa berjamaah juga sah, sudah mendapatkan pahala. Tapi jika melakukannya dengan berjamaah, pahalanya lebih banyak. Al-Aidaini koyo sholat riyaya roro. Wal kusufi wal khusufi, sholat gerhana, dua sholat gerhana, baik gerhana rembulan atau gerhana matahari, itu juga disunnahkan sholatnya itu berjamaah. Walistisqoi dan sholat sunnah istisqa, sholat sunnah yang untuk meminta kepada Allah agar segera diberikan hujan, diturunkan air hujan. Itu namanya sholat istisqa. Dan karena kemarau panjang tidak kunjung datang hujan, sehingga sungai-sungai sudah mulai mengering, sumur-sumur mulai mengering, sumber-sumber air, mata air sudah mulai mengering. Nah, ini disunnahkan sholat istisqa. Ini sunnahnya adalah dilakukan dengan berjamaah. Wat tarawih dan sholat tarawih itu juga disunnahkan berjamaah, yang dilakukan hanya pada bulan Ramadan. Nah, sholat tarawih itu dikatakan sholat tarawih itu apabila jumlahnya 20 rakaat. Ingat, ini harus dipahami bersama. Jadi dikatakan sholat tarawih itu apabila mengerjakannya 20 rakaat atau 10 kali salat. Kalau mengerjakannya cuma 5 kali salat atau kurang dari 20 rakaat, maka jangan niat sholat tarawih, tapi niat qiyam Ramadan. Usolli sunnata qiyami Ramadan, seperti itu. Kalau untuk sholat tarawih itu 20 rakaat. Jadi tidak ada sholat tarawih yang kurang dari 20 rakaat atau lebih dari 20 rakaat. Kalau kurang dari 20 rakaat atau lebih dari 20 rakaat, namanya sholat qiyam Ramadan. Ya, bukan sholat tarawih. Ini yang harus difahami. Jadi kalau niatnya sholatnya itu kok nggak sampai 20 rakaat, jangan niat sholat tarawih, tapi niatlah qiyam Ramadan. Nah, Nabi waktu dulu ya qiyam Ramadan, karena adanya tarawih sampai 20 rakaat ini zaman sahabat. Saya tidak masuk memperpanjang terkait itu karena kita hanya membahas tentang sholat-sholat yang disunahkan berjamaah. Kemudian wa afdaluha utawi luwe utamane. Wa afdaluha utawi luwe utamane. Ini? Sebentar. Salat nggih atau tatawu'us salat. Wa afdaluha utawi luweh utama-utamane tatawu'us salat, yakni tusannu fihi salatul jamaah. Al-idani iku salat riyaya loro. Al-idani iku salat riyaya loro. Jadi yang paling utama dari sholat-sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah itu adalah sholat Sholat dua hari raya. Wa afdaluha utawi luwe utama-utamane al jamaah al idani iku sholat riyaya loro. Jadi untuk
sholat-sholat yang di situ disunahkan melakukannya dengan berjamaah, ini yang paling utama adalah sholat 2 hari raya. Sekalipun boleh kita sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha itu dilakukan dengan sendiri, tidak berjamaah. Sholat di rumah semisal. Namun kalau sholat sendiri tidak berjamaah, tidak disunahkan disusul dengan 2 khutbah. Jadi adanya khutbah setelah sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu apabila mengerjakannya dengan jamaah. Lah kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha di rumah sendiri, ya tidak usah pakai khutbah. Wa qismun utawi kang sabagian iku latusannu ora den sunataken fihi ing dalem qismun al jamaatu apa berjamaah karawati bis sholawati kaya pira-pira rawatibi pira-pira salat al khamsi kang 5 wadduhalan salat duha. Bagian yang kedua adalah salat-salat yang di situ tidak disunnahkan melakukannya dengan berjamaah. Sekalipun andai kata ya, melakukannya dengan berjamaah itu boleh, sah. Kan sekarang lagi tren ya kan, di sekolah-sekolah sekarang itu ada istilah sholat duha berjamaah. Padahal sholat duha itu tidak disunahkan berjamaah, namun ketika melakukan sholat duha dengan berjamaah, biasanya untuk melatih siswa agar membiasakan siswa agar mengerjakan sholat duha, itu dibuat sistem berjamaah di sekolah-sekolah. Boleh dan sah, sekalipun tidak disunahkan melakukannya dengan cara berjamaah itu. Namun tetap boleh juga. Jadi sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, daripada sholat-sholat mafruḍah, sholat-sholat yang diwajibkan itu, sholat 5 waktu itu kan ada yang ada qobliyah dan ada ba'diyah. Itu tidak disunahkan berjamaah. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil itu sama guru ngaji itu, habis sholat maghrib itu sholat ba'diyah berjamaah. Nah, itu untuk melatih para santri, para santrinya atau murid-muridnya untuk biar membiasakan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Jadi sekalipun tidak termasuk sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah, namun boleh. Itu juga wadduha dan juga sholat duha. Wa afdaluha utawi luwe utamane mana ini tadi wa afdaluha utawi luwe utamane tatawu'us salat ya. Wa afdaluha utawi luwe utamane salat, artinya salat-salat yang tidak disunahkan berjamaah. Al-witru iku salat witir. Al-witru iku salat witir, tsumma raqatal fajri mongko kari-kari 2 rakaat fajar. Jadi di antara salat-salat sunnah yang di situ tidak disunnahkan melakukannya dengan berjamaah, yang paling utama adalah salat sunnah witir, kemudian 2 rakaat fajar. Makanya dalam hadis disebutkan raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, ay thawabu raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi pahala dari 2 rakaat salat fajar atau qobliyah subuh itu jauh lebih utama, lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat dibandingkan dunia ya maklum, tapi pahala daripada 2 rakaat sholat fajar ini lebih utama, lebih banyak, ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya ini. Artinya sangat-sangat besar sekali pahalanya dan jangan sampai ditinggalkan untuk qobliyah subuh atau 2 rakaat fajar ini. Rakaat pertama ya, membaca surat Al-Insyirah, Alam Nasyrah setelah Al-Fatihah. Rakaat kedua membaca setelah Al-Fatihah itu Alam Tara, Al-Fil ya. Wa tahsululan hasil apa salatul witri, apa salat witir bil autari kelawan pira-pira kang ganjil ila 11 tumuka maring 11 rakaat. Jadi salat witir itu adalah salat-salat yang ganjil. Jadi mulai 1 rakaat sampai 11 rakaat.
wa aqalluhu utawi luwih kedik-kedike al-witir iku wahidatun sak rakaat. Jadi salat witir itu minimal 1 rakaat, maksimalnya adalah 11 rakaat. Wa adnal kamali utawi luwe andap-andape sampurno iku salatun 3 rakaat. Jadi untuk minimal mendapatkan kesempurnaan dalam melakukan sholat witir itu 3 rakaat, bukan 1 rakaat. Jadi minimal rakaat mengerjakan sholat witir 1. Tapi untuk mendapatkan kesempurnaan minimal mengerjakannya adalah 3 rakaat. Kemudian falau autaro moko lamuno salat witir sapa wong sapa musolli bi thalasin kelawan 3 rakaat mausulatin kang den sambung ya mausulatin kang den sambung fa aktsara moko haleluwe akeh wa tasyahadalan tasyahud maca tasyahud sapa wong fil akhirataini ing dalem rakaat akhir lorone au fil akhirati uta ing dalem kang akhir jaza mongko wenang apa salah sa mausula aktsar. Jadi seseorang yang mengerjakan sholat witir 3 rakaat yang disambung ya, artinya kan 1 rakaat kemudian ditambah 2 rakaat. Seandainya mengerjakan sholat witir 3 rakaat, jadi mengerjakan sholat witir 3 rakaat dengan 1 kali tasyahud itu lebih baik daripada melakukan sholat witir 3 rakaat namun 2 kali tasyahud itu. Wal faslu utawi misah afdalu iku luwih utama minal wasli tinimbang nyambung. Jadi kalau perbandingannya 3 rakaat dengan 2 tasyahud dengan 3 rakaat 1 kali tasyahud, maka yang lebih utama adalah 3 rakaat yang 1 kali tasyahud di akhir. Namun jika perbandingannya lebih baik mana, lebih utama mana antara 3 rakaat langsung 1 kali tasyahud dengan dipisah 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam, maka dipisah lebih utama daripada disambung. Wa waktuha utawi waktune witir iku min ba'di ayu sholiya iku wit saking sawise yen to salat sapa wong to musolli al isya isa ilal fajri tumeka maring fajar asani kang kaping pindho. Waktu mengerjakan salat witir itu adalah setelah salat isya. Ketika seseorang itu sudah melakukan salat isya, maka disitulah masuk waktu salat witir. Sekalipun sudah jam 12 malam, namun seseorang ini yang hendak melakukan salat witir belum salat isya, belum boleh melakukan salat witir. Jadi ukurannya adalah ketika seseorang itu sudah melakukan salat isya, maka boleh dan sudah masuk waktunya mengerjakan salat witir. Sampai berakhir nanti masuk waktu subuh. Tapi sudah jam 12 malam dia belum salat isya, maka belum boleh mengerjakan sholat witir karena waktu witirnya belum masuk. Nunggu sholat isya dulu baru sholat witir. Wal witru utawi witir nafsuhu yo awak dhewe ne witir tahajudun iku tahajud. Jadi sholat witir itu sendiri juga disebut dengan sholat tahajud. In fa'alah lamun nglakoni sapa wong hu ing al-witir ba'da naumin ing dalem sause turun. Jadi apabila seseorang itu mengerjakan sholat witir setelah bangun dari tidur, maka secara otomatis sudah dihitung sholat tahajud. Gitu loh. Apabila dia sudah terbangun dari tidur lalu dia sholat witir, maka sholat witirnya itu sudah terhitung juga sholat tahajud sekalipun tanpa ada niatan tahajud. Fa in fa'ala mukulamun nglakoni to agawe sapa wong ing alwitir qablau ing dalem sakwuse qablau ing dalem sadurunge naum kana mongko ono apa fi'luhu
qablat naum atau in fa'alau qablahu witron iku witir la tahajjudan ora tahajud. Sekarang kalau mengerjakan sholat witir sebelum dia tidur, maka termasuk dan terhitung sholat witir, bukan termasuk sholat tahajud. Hanya tidak sah sholat tahajud namun dia belum tidur. Sekalipun tidur baru beberapa detik, beberapa menit, ya, pokoknya dia sudah tidur. Perbedaan ngantuk dengan tidur, kalau tidur itu sudah tidak bisa mendengar suara-suara yang ada di sekitar, itu namanya tidur. Kalau ngantuk itu masih bisa mendengar, sekalipun tidak paham, mendengar suara-suara yang ada di sekitarnya, itu baru ngantuk. Nah, ketika sholat tahajud itu dikerjakan belum tidur, maka tidak sah. Wala tustahab bulan ora den sunahken fi ing dalam witir al jamaah atau apa berjamaah illa tabaan kejaba anut lit tarawih maring salat tarawih. Jadi untuk ini baterainya mau habis ya. Jadi untuk sholat tarawih itu termasuk sholat sunnah yang tidak dianjurkan dilakukan dengan berjamaah. Kecuali apabila sholat witir itu ikut dengan sholat tarawih. Biasanya setelah sholat tarawih baru sholat witir. Maka disunahkan mengerjakan sholat witir yang bersambung dengan sholat tarawih itu, dikerjakan setelah sholat tarawih itu, dikerjakan dengan cara berjamaah. Itu sunnahnya. Di luar bulan Ramadan maka tidak disarankan dan tidak dianjurkan untuk melakukan sholat witir secara berjamaah. Wa aqallu duha tawiluwi kedik-kedike sholat duha rakaatan iku 2 rakaat. Untuk sholat duha minimal dikerjakan 2 rakaat. Wa adnal kamali utawi andap-andape sempurna iku 4 rakaat. Minimal dalam mengerjakan sholat duha agar mendapatkan kesempurnaan, minimal itu dikerjakan 4 rakaat. Sekalipun 2 rakaat juga boleh, tapi 4 rakaat itu sudah mendapatkan kesempurnaan dalam melakukan sholat duha. Wa aktsaruhu tawiluwe ake-ake ad-duha tamanun ikwalu. Jumlah rakaat sholat duha maksimal 8 rakaat. Yusallimu hale uluk salam sapa wong min kulli rakaataini saking saben-saben 2 rakaat nadban hale sunah. Disunahkan, jadi 8 rakaat itu disunahkan setiap 2 rakaat dipisah dengan salam. Wa waktuha utai waktune ad-duha iku minirtifa isyamsi wit saking munggai srengenge qadra rumhin ing dalem kira-kirane sak tombak ilal istiwa itu mau kemarin waktu istiwa. Jadi untuk waktunya sholat duha itu ketika matahari sudah meninggi seukuran kira-kira 1 tombak menurut pandangan mata ya. Naik dari tempat keluarnya sampai ke atas itu jarak antara bumi dan matahari itu di pandangan mata itu seukuran 1 tombak dan berakhir ketika matahari sudah berada di tengah-tengah atau waktu istiwa. Ini berakhir waktu sholat duha. Sholatul janazati wallahu a'lam bissawab. Demikian terkait tentang pembahasan sholat-sholat sunnah yang disunnahkan melakukannya dengan berjamaah dan sholat-sholat sunnah yang di situ tidak disunnahkan untuk melakukannya secara berjamaah.